Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Somanovianti dari kelas 10 TKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks biografi dan teks autobiografi. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, teks biografi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan izin penulis, yang kedua berdasarkan isi. Berdasarkan izin penulis terbagi menjadi dua, yaitu authorized biografi yang berarti penulisnya mendapatkan izin tokoh yang diceritakan. Yang kedua, unauthorized biografi yang berarti penulisannya tanpa sepengetahuan tokoh. Nah, berdasarkan isi terbagi menjadi dua, yaitu biografi dan autobiografi. Autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri, sedangkan biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Ciri-ciri teks biografi yang pertama, teks biografi memuat informasi berdasarkan fakta dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Nah, apa sih struktur teks biografi itu? Yang pertama, orientasi, yaitu perkenalan tokoh. Yang kedua, peristiwa penting, yaitu perjalanan penting hidup tokoh. Yang ketiga, reorientasi, yaitu penutup atau cerita akhir yang terdapat pendapat penulis. Ini saya mengambil salah satu perjalanan hidup suatu aktor ternama di Indonesia, yaitu Maudy Ayunda. Maudy Ayunda atau dengan nama asli Ayunda Faza Maudia, ia lahir di Jakarta 19 Desember 1994. Maudy Ayunda terlahir dari kedua orang tua yang memeluk kepercayaan agama Islam. Ia merupakan putri dari pasangan Didit Jasmedi dan ibundanya Muren Murjoko. Maudy memiliki hobi membaca sejak kecil. Ia memiliki seorang adik bernama Amanda Khairunisa. Maudy mengaku bahwa kedua orang tuanya senantiasa menerapkan konsep keseimbangan sejak ia kecil dalam hubungan sosial, pendidikan, dan berbagai hal penting lainnya. Saat sekolah dasar, Maudy bersekolah di Mentari Intercultural School hingga SMP. Ia harus beradaptasi dengan lingkungannya karena ia hanya terbiasa dengan bahasa Indonesia dan Jawa. Setelah penampilan debutnya di film yang berjudul Untuk Rena, Maudy berhenti sejenak di dunia hiburan dan fokus pada pendidikannya. Lalu ia melanjutkan SMA-nya di British School Jakarta. Saat SMP dan SMA, Maudy juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Setelah lulus SMA, Maudy diterima di Universitas Oxford, Inggris, dan mengambil jurusan politik, filosofi, dan ekonomi. Maudy memulai studinya bulan September 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kini Maudy sedang melanjutkan studinya pada jenjang S2 dan mengambil program gelar ganda di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Universitas Stanford. Maudy sudah memulai karirnya sejak tahun 2006 dalam film yang berjudul Untuk Rena. Dalam usianya yang baru menginjak 11 tahun, ia mendapat penghargaan sebagai aktris utama dalam Festival Jakarta 2006. Maudy juga berhasil menjadi finalis Gadis Sampul 2009. Sudah banyak peran yang ia mainkan, tetapi tidak hanya berkarya di dalam seni peran, Maudy juga merilis album pertamanya yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Karir menyanyinya tidak berhenti sampai di situ saja. Maudy merilis single Goodbye yang dirilis pada 5 September 2019. Maudy mengatakan single ini merupakan pesannya untuk berpamitan sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat dalam melanjutkan pendidikannya. Di samping itu, Maudy Ayunda pernah mengalami kegagalan di tahun 2004, di mana ia harus bisa membagi waktu antara sekolah dan pekerjaannya. Selain membangun karir di dunia hiburan, Maudy juga menaruh perhatian pada politik dan ekonomi Indonesia, khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan anak muda. Maudy merupakan wanita yang cantik dan sosok inspiratif dalam pengembangan minat bakat, pendidikan, hingga karir. Selanjutnya adalah teks autobiografi. Teks autobiografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri.
Ciri-ciri teks autobiografi yang pertama, perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri dengan bantuan penulis lain yang ditulis menurut pengalaman atau ingatan tokoh itu sendiri. Yang kedua, berisi informasi tentang masa kehidupan tokoh itu sendiri dari yang sulit sampai mencapai keberhasilan. Yang ketiga, autobiografi juga bisa menampilkan informasi yang sifatnya positif saja, bahkan bisa ditulis dalam rangka pencitraan seseorang tokoh politik. Yang keempat, autobiografi sering sekali ditulis supaya masyarakat lebih kenal dan tahu tentang apa yang sudah dilakukannya selama ia hidup, menjadikan bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga yang ada di dalamnya. Struktur teks autobiografi yang pertama, judul yang biasanya berupa nama tokoh atau yang dijelaskan di dalam buku. Yang kedua, latar belakang keluarga tokoh. Yang ketiga, latar belakang pendidikan tokoh. Yang keempat, latar belakang pekerjaan tokoh. Yang kelima, hasil karya, prestasi, penghargaan, atau sesuatu yang telah dicapai oleh tokoh tersebut. Selanjutnya, contoh teks autobiografi saya sendiri. Namaku Tria Sauma Novianti, aku kerap dipanggil Tria. Aku merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Aku juga merupakan anak perempuan satu-satunya dari pasangan Daryanto dan ibuku Sri Jamiati. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayahku bekerja sebagai supir pribadi dan ibuku sebagai ibu rumah tangga. Saat aku berumur kurang dari 5 tahun, ibuku menitipkanku pada suatu pesantren di daerah Karawang. Setelah beberapa bulan, aku didaftarkan pada bimbingan belajar di dekat rumahku. Lalu saat umurku 6 tahun 8 bulan, barulah aku bersekolah di SDN Cengkareng Timur 14 pagi. Saat di kelas 4 sampai kelas 6, aku mulai menjadi siswa yang aktif baik dalam kegiatan belajar maupun dalam organisasi. Aku juga mengikuti ekstrakurikuler menari, sudah banyak yang aku dan kelompokku ikuti. Selama 6 tahun, aku bersekolah di sana. Hasil ujian nasionalku masuk ke dalam 10 besar terbaik di sekolahku. Setelah lulus SD, aku melanjutkan sekolahku yaitu di SMPN 45 Jakarta. Di sana aku menemukan banyak teman baru dan tentunya pengalaman baru. Aku memiliki teman-teman yang sangat baik dan selalu memberi dukungan satu sama lain. Aku juga mengikuti bimbingan belajar pada saat itu. Pada jenjang sekolah ini, aku mulai menyadari bahwasanya saat kita bermalas-malasan untuk belajar, masih banyak ribuan orang di luar sana yang sedang sibuk belajar untuk menggapai cita-citanya. Selama 3 tahun, aku bersekolah di sana, tidak terlalu tertarik untuk bergabung atau mengikuti suatu organisasi. Kelas 9 merupakan kenangan yang tidak bisa dilupakan, di mana semua murid fokus belajar untuk ujian nasional. Namun karena adanya virus corona ini, ujian nasional dibatalkan. Dari SMP 45, aku memiliki teman yang selalu ada dalam keadaan apapun, yaitu Risma, Zahra, Aulia, Jingga, Dara, dan Anggi. Mereka semua memiliki poin tersendiri dalam hidupku. Karena ujian nasional dibatalkan, hampir seluruh jalur pendaftaran menggunakan umur. Setelah lulus SMP, sekarang aku bersekolah di salah satu sekolah negeri favorit, yaitu SMKN 42 Jakarta. Pada awalnya, aku bertujuan masuk ke jurusan akuntansi. Namun karena pesaing yang begitu banyak, aku tidak lolos dan akhirnya aku masuk ke jurusan perkantoran. Aku mencoba beradaptasi dengan jurusan yang aku pilih. Karena memang pada dasarnya aku tidak terlalu mengerti dengan penggunaan komputer itu sendiri. Dan proses belajar saat ini mewajibkan melalui online. Saat ini aku bergabung dengan ekstrakurikuler menari. Tentu saja harapanku adalah semoga bisa dapat mengimbangi dan cepat memahami materi yang diberikan. Harapanku yang lainnya yaitu setelah lulus dari SMKN 42, aku ingin melanjutkan pendidikanku di universitas negeri dan memiliki pekerjaan sendiri.